Selamat siang seluruh Max Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Sally di PSBB, Podcast Santai Banyak Bahasan oleh Max Indonesia. Dengan membawakan tema apakah pertanian Indonesia telah merdeka, kali ini saya mengundang tamu spesial dari Spiveng untuk berbicara bersama dengan saya mengenai pertanian Indonesia dari sudut pandang riset. Kira-kira siapa ya tamu ini? Yuk, mari kita sambut Edward. Hai Edward. Hey, How are Sel. you? Baik. Kamu sendiri gimana? Baik-baik, sehat juga kok di sini. Apa ya? Kan lagi PPKM nih. Jadi Ya, cuma di rumah doang juga nggak kenapa-napa sih, tapi kayak rasanya kayak isoman juga. Padahal nggak ngapa-ngapain, tapi karena di rumah jadi kayak isoman gitu loh. Kalau Edward di sana gimana kondisi COVID dan lain-lain? di sini udah lebih lenggang sih, kayak orang-orang boleh keluar, terus bahkan kalau di jalan udah nggak maskeran itu udah nggak apa-apa. Ya. Dan sebelumnya kan kita diharusin kayak kemana-mana itu harus pakai masker FFP2 itu kan. Tapi sekarang pakai masker yang biasa, yang tipis itu udah boleh. Hmm, tapi di sana udah banyak orang yang vaksin ya? Udah vaksin. Aku sendiri udah vaksin. Oh, vaksin apa Pfizer gitu? Pfizer, Oh, iya. Pfizer. Oke, oke. Nah, mungkin karena teman-teman pendengar sendiri banyak yang belum tahu nih siapa Edward gitu, siapa Spiveng. Mungkin dari Edward sendiri bisa menjelaskan. Um, aku bakal Steven dulu atau dari mana nih? Dari Edward dulu deh. Edward siapa sih Edward Oke. gitu? Perkenalan diri. Jadi aku ini mahasiswa pertanian. Sekarang udah di semester 5, kurang satu semester lagi. Moga-moga lah tepat waktu. Terus uh, kalau aktivitas di luar sana, aku itu salah satu co-founder dari startup yang namanya Spiveng, based in Singapore. Jadi kita itu adalah agricultural consultant company. Kita collect semua data, parameter, angka yang dibutuhin, terus sistem apa yang dibutuhin untuk menjalankan suatu pertanian gitu. Yang tujuannya nanti itu kasih shortcut buat farmers yang tertarik. Maksudnya gimana sih penggunaan sistem A, B, C, D, dan sedangkan kita sudah punya data-datanya kayak gitu. Dan terlepas dari Stephen sendiri, Albert kan terlibat aktif nih dalam riset ya di Jerman. Mungkin bisa Iya. diceritakan sedikit kegiatannya riset di sana itu seperti apa? Kegiatan riset ya. Kalau sementara ini sih yang dikerjain itu ada hubungannya dengan serangga. Mungkin tahu serangga belalang gitu. Ya. Nah, kita ini sekarang lagi cari serangga apa sih yang bisa ngatasin limbah-limbah organik. Contohnya tanaman tomat. Tanaman tomat itu kalau kita pohonnya ya, kita kan nggak mungkin makan daunnya, batang dan tangkainya itu udah nggak mungkin ya. Dan di bagian batang, tangkai dan daun dari tomat itu sendiri cukup toksik gitu. Jadi kandungan taninya tinggi. Kalau dikonsumsi hewan lain itu kurang baik, bisa menyebabkan beberapa ya. Kalau lewat dari riset yang udah dilakuin bisa menghambat pertumbuhan. Yang pertama, kemungkinan kematian itu ada. Contohnya itu supervisor aku itu pernah dia coba dengan pakai ada yang mungkin tahu udah lalat BSF karena aku pernah dengar itu sempat populer juga di Indonesia untuk Apa pengelolaan namanya? sampah organik. Lalat BSF, Black Soldier Fly. Kurang tahu sih. Jadi larvanya itu digunain untuk degradasi dari limbah-limbah organik kayak gitu. Nah, masalahnya waktu kemarin dicoba itu aku dengar dari supervisor aku, dia bilang setengah dari populasinya itu mati karena tanaman tomatnya itu. Hmm.
Nah, terus sifatnya ini kan pengurai ya, kalau larvanya lalat itu. Jadi kayak dibutuhin waktu agak lama gitu sampai bahan organiknya itu agak membusuk, baru mereka bisa makan itu. Nah, kebetulan di sini itu aku tertarik dengan satu serangga, yaitu belalang. Kalau orang-orang bilang itu the Bible snake, dia itu. Nah, di sini itu aku tertarik dengan kayak dokumentasi yang dilakuin sama BBC, gimana maksudnya dia ini hama yang paling parah di pertanian, apalagi di West Afrika atau di Afrika Timur. Nah itu aku sempat pikir kayak dia ini reproduksinya tinggi, siklus pertumbuhannya juga cepat. Nah dari situ aku pertama coba mutusin gimana kalau aku observasi dulu kayak gitu. Aku observasi siklusnya. Kemarin aku beli dari internet itu 6 ekor doang itu. Terus dari 6 ekor itu aku amati kayak perilakunya, terus apa yang dia prefer buat makan gitu. Karena pada dasarnya dia makan semua gitu. Dia makan semua, tapi kita harus tahu kayak makanan apa yang paling dia suka gitu. Dan aslinya itu kalau dibandingin ya dia itu lebih suka tanaman yang kerangka daunnya itu yang sejajar. Lucunya kayak gitu. Tapi belum tahu reasonnya itu kenapa, belum tahu. Somehow mereka lebih suka itu. Nah, dari sana setelah observasi kita lihat kan siklus reproduksinya itu kayak gimana. Terus dia itu behaviornya itu mating behaviornya juga kayak gimana. Apakah suhu mempengaruhi, kelembapan mempengaruhi, terus apakah pakan juga mempengaruhi kayak gitu. Dan dari semuanya itu kayak bahkan di Jerman yang dingin kayak gini, mereka itu bisa beradaptasi dengan baik gitu. Maksudnya nggak terganggu sama sekali. Jadi reproduksinya banyak dan cepat gitu ya? Reproduksinya cepat. Cuman yang terganggu itu fase penetasan itu lebih panjang. Karena kalau suhu terlalu rendah, telurnya belalang itu dormant. Dia itu nggak mati telurnya. Cuman dia itu juga nggak berkembang. Itu fasenya. Yang harusnya kalau di Afrika dia 11 hari sudah menetas, kemarin kita itu 24 hari baru menetas. Jadi lebih lama ya? Lebih lama, karena suhunya lebih rendah gitu. Dan hal-hal ini itu sangat penting gitu, kita perhatiin di riset, kita harus tahu dulu sama apa yang kita kerjain gitu. Nah dari sana, pertamanya senang dong, wih berhasil, akhirnya bisa ternak belalang. Lucu ya, ternak belalang, ternaknya bahkan karena kemarin ini kan COVID-nya parah ya di Jerman gitu. Tapi sekarang kan ya udah rendah, jadi kita nggak ada akses itu ke lab, dan terpaksa ngelakuinnya itu di rumah gitu. Bayangin dari 6 belalang sampai sekarang itu udah ada 100 ekor lebih. Dan itu semua di rumah gitu ya? Dan itu cuma di rumah. Bayangin maksudnya dari space yang terbatas pun bisa gitu. Kalau kita tanya soal efisien itu kan paling penting ya di pertanian itu. Nah, terus kalau ditanya apa hubungannya dengan yang dikerjain dengan supervisor aku gitu. Nah, kemudian aku ngajuin dalam bentuk proposal. Kalau aku sudah observe serangga A, ya serangga belalang ini, dan tiba-tiba dia tertarik, dia bilang, wah yang kamu kerjain menarik sih, maksudnya kamu nggak ada fasilitas atau apa, tapi kamu bisa ngamatin gitu di apartemen kamu. Dia pertama bingung, kamu nyimpen itu di kamar. Kok bisa gitu? Dia pun sampai bingung gitu. Terus ya akhirnya dia bilang, reason aku ngubungin kamu dan aku tertarik sama proyek yang kamu kerjain karena yang dia hadapin itu masalah yang limbat pohon tomat itu. Dia merasa kalau ada potensi, kalau misalkan
alihkan ke belalang, itu mungkin lebih efisien daripada dengan lalat BSF tadi itu. Karena dasarnya belalang itu rakus, semua dimakan, ya kan? Semua dimakan, dan tujuan akhirnya nanti dari sini itu kita prosesnya itu pengamatan. Kalau kita kasih tanaman tomat sama rumput, itu nanti pertumbuhannya itu kayak gimana perbandingannya itu. Apakah perilakunya terpengaruh juga atau kayak gimana? Itu nanti yang bakal kita amatin setelah tanggal 31 Agustus. 31 Agustus mulainya. Terus di sana itu tujuan akhir kita bakal produksi material pakan ternak yang berprotein tinggi dari bahan dasar belalang. Itu. Loh, kalau misalkan ditanya, loh kenapa nggak stay sama lalat BSF aja? Lalat BSF kan juga proteinnya tinggi. Nah, di Jerman itu ada masalah dengan hukum. Kalau produksi pakan hewan yang kita kasih makan dengan limbah dari hewan. Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Karena kasus penyakit sapi gila, kalau pernah tahu, mad cow disease, yang mana sapinya itu kan butuh protein kan, tapi dikasih makan dengan tulang sapi, sapinya jadi gila. Nah sejak itu nggak boleh, terus ya proyeknya akhirnya kayak ngadepin masalah. Nah dia pun lihat dari sini tuh peluang, sedangkan belalang itu bisa menghasilkan protein tinggi tanpa perlu dikasih makan limbah, tapi inputnya juga rendah. Maksudnya input rendah ini gimana? Input rendah itu kita cuma kasih makan rumput. Rumput itu salah satu vegetasi yang nutrisinya sangat rendah gitu. Tapi somehow gimana belalang ini cukup ya punya keunikan sendiri lah di tubuhnya itu, dia bisa ngikat semua nitrogen di dalam itu jadi berprotein tinggi gitu. Somehow kayak gitu. Nah tujuannya selain buat pakan ternak, nanti kita bakal amatin di fesesnya itu. Feses itu kotoran. Nanti kita lihat kotorannya itu bisa dimanfaatin jadi apa kayak gitu. Dan ini semua berarti di bawah naungan Universitasnya Edward atau di bawah naungan riset yang terpisah gitu? Institusi pemerintah kah atau gimana? Nah, karena kayak gini, dia bilang pertama aslinya ide ini kayak benar-benar nggak terpikirkan gitu loh. Tujuannya buat apa pakai ini? Karena yang dulu aku pikir mungkin cuman aku kepengen buat ide ini karena penasaran, juga karena aku kepengen punya ide baru buat aku lombain kayak gitu pertamanya. Nah, tapi supervisor aku bilang, ide kamu ini bagus, kenapa nggak kamu buat thesis juga sekalian gitu, buat skripsi gitu. Terus aku bilang, ya why not, kayak gitu. Terus dia bilang, kalau soal kemarin itu sempat diajak kan ke research centernya itu, aku pun bingung ngapain diajak ke sana gitu, padahal belum mulai apa-apa gitu. Terus tiba-tiba dia itu ngajak ke satu ruangan, ditunjukin, ini ruangan kamu, di sini kamu bakal riset mandiri tentang lokus kamu. Jadi ini eksklusif, khusus buat bagian serangga entomologis gitu. Dan kayak di bangunan itu kayak udah lengkap gitu. Kayak kita kalau butuh, maksudnya advisor ya, yang bagian memang dia spesialisasi serangga gitu, itu udah ada sendiri. Misalkan kita kepengen lihat potensinya, kotorannya dibuat pupuk, itu juga ada orang yang udah tanggung jawab di bagian sana. Spesialis di situ. Betul. Ya. Jadi kayak mau jadiin apa itu sudah gampang itu. Dan kalau mau ditanya dukungannya dalam finansial itu seberapa kuat? Contohnya kayak kemarin tuh dia bilang, kamu kalau butuh apa aja, ya kan, tinggal kasih regnong atau apa itu bondnya ke kita. Nanti kita dikembalikan gitu. Nanti dikembalikan, betul. Wow. Kayak gitu. Dan itu semua dananya dari pemerintah kah atau dari sekolah atau gimana? Jadi kalau dari pemerintah menurut aku sih enggak, karena aku dengar dia
jadi gini, proyekku ini kebetulan menarik perhatian dari supervisor aku yang sedang ngerjain proyek lain yang didanai oleh investor. Nah, dia bilang, kita jadiin proyek lu ini proyek kecil gitu, di proyek kita. Nah, nanti kalau ada expenses apa, kita danai lewat dana yang disalurin sama investor kita. Kayak gitu. Tapi kalau dari alat-alat risetnya sendiri, itu berarti termasuk dalam universitas ya? Bukan kayak fasilitas dari pemerintah gitu? Aku rasa sih, ini aku jujur nggak tahu ya, agak bingung karena bangunannya sendiri tuh termasuk dari kayak bangunan cagar budaya kalau aku bisa bilang itu. Jadi kayak bangunan riset centernya itu ya dibilang punya pemerintah juga iya gitu. Kalau universitas ikut serta, iya juga gitu. Jadi agak bingung. Gitu. Tapi itu terbuka untuk umum atau kayak khusus untuk universitasnya Edward doang gitu? Itu agak eksklusif sih. Bahkan kayak eksklusif. Mahasiswa pun nggak bisa sembarang masuk gitu. Oh, iya. Kalau memang ya bisa ngajuin gitu proposal. Aku misalkan mau kerjain skripsi dan aku butuh dukungan A B C D E F G. Kalau memang membutuhkan fasilitas lab, nanti dikasih aksesnya kayak gitu. Keren. Nah, kalau menurut Edward sendiri nih, sebenarnya seberapa besar sih perannya riset dalam mengembangkan pertanian, mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada? Gini ya, kalau kita ngomong soal riset itu, contohnya yang lalat BSF yang dikerjain supervisor aku, dia itu kalau ditanya tujuannya apa sih ngerjain itu, apakah udah ada maksudnya penghasilan secara ekonomi, maksudnya secara financial itu udah ada atau belum, nggak ada sama sekali bahkan dia bilang fokusnya kita bukan di sana, fokusnya kita itu cuma cari tahu. Ya iya sih memang. Dan itu lama ya riset itu. Dan itu lama. Dia bilang, kamu kepingin proyek aku ini make sense kayak gimana? Kan nggak mungkin, sekarang di Jerman suhunya dingin, ya kan? Kamu harus punya bangunan, terus belum bayar pajak dan lain-lain, dan bangunan sendiri itu harus dipanasin lewat gas itu. Kamu bayar gasnya itu berapa udah? Dia bilang kayak gitu. Dia bilang dari sisi bisnis udah nggak mungkin kalau kita ngelakuin itu di Jerman gitu. Dan kalau misalkan tadi tanya, apakah membantu di pertanian? Sebetulnya membantu sekali gitu loh. Karena kan yang dicari ini efisiensi kan. Dan kita ini cari sesuatu yang berkelanjutan, maksudnya yang ramah lingkungan, kayak gitu. Dan pengolahan limbah secara organik itu sangat diperlukan sekarang. Yang mana itu jarang dikenal juga menurut aku di Indonesia, pengolahan limbah organik. Benar-benar. Dan mungkin ini ya, salah satu faktor pembeda, mungkin Edward bisa nanti cerita lebih banyak, tapi kalau aku nangkep, faktor pembeda antara riset, mungkin riset Indonesia dengan riset di luar, itu adalah di mana para pelaku riset ini itu mereka sampai memperhatikan limbahnya akan seperti apa, terus ini dampaknya seperti apa gitu ya. Gimana tadi pertanyaannya? Jadi kalau aku lihat dari faktor kalau dilihat dari pembeda antara riset, mungkin riset di luar, riset di Jerman dengan riset yang di Indo, itu mungkin juga para pelaku riset-risetnya ini, mereka ini juga menganalisa sampai ke nanti limbahnya seperti apa, dampaknya apa gitu. Apakah seperti itu ataukah cuma yang penting riset-riset aja gitu? Pasti efek sampingnya dilihat dong. Contohnya kayak penggunaan pupuk ya. Penggunaan pupuk itu di sini tuh yang paling diperhatiin itu terhadap pencemaran air tanah. Dan itu kalau riset tentang pupuk itu yang paling lama, bahkan sampai 5 tahun mungkin. Wow. Karena yang diperhatiin itu
kayak gini, kemarin yang dijelasin dari supervisor aku, karena kan kita juga tertarik kan gimana kita ngubah faces itu jadi pupuk gitu. Dia jelasin bahwa pupuk ini agak sulit ya. Maksudnya makan waktu banget risetnya. Karena yang harus diperhatiin itu gini. Kita buat pupuknya, ya kan? Pupuknya udah jadi nih. Kalau buat pupuknya itu dia bilang gampang sekali gitu. Cuman yang harus kita tahu ini nanti kita ukur dalam radius 10 km dari kita naruh pupuk itu lagi, penyebaran pupuknya. Radius 10 km ini apa? Air tanah maksudnya. Nanti air tanahnya itu dites. Kalau air tanahnya itu mengandung pupuk itu nggak lolos. Wah, sampai sejauh itu ya risetnya sampai. Iya, bayangin 5 tahun loh. Hebat. Mungkin selain apa ya, kalau dari Edward sendiri sebagai mahasiswa yang melakukan banyak riset, ada nggak sih mungkin yang Edward lihat riset-riset apa yang sekiranya itu berbeda, yang kayak di Jerman tuh seperti ini, di Indonesia mungkin seperti itu. Terus nanti kira-kira apa yang dari Jerman bisa diimplementasikan di Indonesia? Dari Jerman bisa diimplementasikan di Indonesia. Mungkin nggak mesti kayak tentang teknologinya ya, nggak mesti tentang kayak mesinnya, tapi juga tentang konsepnya gitu. Gini ya, kalau iya betul, nggak perlu sih kalau sampai teknologi yang muluk-muluk itu menurut aku juga nggak mungkin gitu. Kok nggak mungkin? Sorry. Kalau soal teknologi itu nggak perlu yang sampai muluk-muluk karena apa itu tanpa itu pun aslinya bisa gitu. Mungkin flaws-nya itu kayak di parameternya kayak angka-angkanya mungkin kurang detail, mungkin hanya di sana gitu. Tapi yang bisa diterapin sih aslinya sudah diterapin ya sekarang. Menurut aku itu sudah diterapin gitu. Cuman mungkin yang kurang itu explore ya. Explore-nya. Jadi gimana tuh? Ya, explore itu kayak lebih sensitif dengan apa yang di sekitar gitu. Maksudnya dari hewan-hewan yang sederhana kayak belalang atau apapun itulah yang kita lihat itu sebetulnya kayak ya hal itu biasa sekali mungkin tumbuh di pinggir jalan atau apa gitu. Padahal ada potensinya sebetulnya. Gitu. Kayak baru-baru ini kan kayak apa itu namanya moringa. Kalau di Indonesia itu apa ya namanya? Waduh, kurang tahu. Tapi ya pernah dengar sih nama itu. Mungkin itu. Ya itu kan di Indonesia banyak sekali itu. Itu dia maksudnya dianggap tanaman liar. Tapi maksudnya nutrisinya luar biasa. Bahkan di Jerman pun orang-orang itu tertarik gitu. Dibuat jadi superfood. Makan dalam bentuk bubuk kayak gitu, suplemen. Jadi apapun sebenarnya bisa diteliti ya. Kelor, daun kelor. Kelor. Iya, itu bahkan di Jerman pun udah diakuin itu. Iya. Jadi lebih artinya ke kita itu ada sumbernya, cuman rasa pengen tahunya ini belum terlalu gimana menurut aku. Iya sih, sumber daya alamnya Indonesia kan memang top banget nih sebenarnya, cuma belum eksplornya aja ya. Dan mungkin kalau ini ya buat teman-teman yang tertarik gitu, gimana sih caranya kok dapat ide-ide kayak gitu? Menurut aku itu harus jadi orang itu sensitif, peka sama yang di sekitar. Contohnya itu kayak gini. Aku kasih contoh ya. Kebanyakan saluran air di Indonesia itu kan kotor ya. Iya. Ya. Tapi kalau kita dilihat di sana, masih ada ikan nggak? Kecil-kecil itu. Masih. Kadang kecil-kecil. Pertanyaannya di situ apa? Kok bisa ya ikan itu masih tetap hidup meskipun lingkungannya sekotor itu? Jadi rasa ingin tahunya harus diasah gitu ya. Kayak kok bisa ya, kok bisa ini ya, kok bisa itu ya. Betul. Riset itu harus kayak gitu. Iya. Benar. Semua diawali dengan pertanyaan, penasaran. Nah, mungkin tadi kita udah membahas tentang pentingnya peran riset atau penelitian kan ya. Nah, sekarang aku pengen tanyanya peran lembaga risetnya. Sebenarnya seberapa besar sih andil dari peran lembaga riset?
maksudnya lembaga riset ini sebagai lembaga yang mendukung Lembaga riset. individu-individu Ya, untuk betul. melakukan riset. Wah, Mm-mm. penting banget. Penting Penting banget. banget ya. Riset itu mahal. Kalau kita Mm. kepingin benar-benar angka yang nyata dan detail ya. Kalau cuma sekedar observasi, itu murah. Bisa kita lakuin di rumah. Kayak yang aku lakuin. Mm-mm. Tapi kalau benar-benar kita butuh angka, benar-benar kita kepingin tahu sesuatu yang maksudnya nggak bisa dilihat mata, gitu, kayak kandungan-kandungan zat tertentu, ya pastinya itu butuh dukungan. Sedangkan kalau misalkan disuruh bayar sendiri, itu menurut aku berat sih. Kalau di Indonesia tetap kayak gitu. Dan memang biayanya Dan nggak murah sih secara dan general. nggak murah, bener. Dulu apa itu, aku pun pernah coba di Indonesia kayak pengen ngetes cuman berapa informasi lah, berapa daerah Mm. informasi itu bayarnya udah sampai ratusan ribu gitu. Hmm. Dalam satu tabel kecil gitu. Maksudnya kecil ini benar-benar kecil ya, cuman 3 deret itu. Sedangkan kalau di Jerman Sedangkan gratis, gratis ya. gratis benar-benar Wow. gratis, iya. Karena tujuannya untuk keperluan banyak. Riset itu kan bisa berhubungan dengan skripsi juga gitu. Mm-mm. Berhubungan Benar-benar. skripsi atau memang berhubungan langsung dengan proyek seperti yang aku lakuin sekarang gitu. Mm-mm. 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 Oke. Dan mungkin kalau oke lah, tadi kan kita udah mengulik tentang operan riset seperti apa, lembaganya seperti apa, kalau teknologi juga ya sebenarnya yang penting apa dimulai dari rasa ingin tahu dulu. Nah tapi kayak gimana ya permasalahan di Indonesia juga kalau yang aku lihat itu adalah pengetahuannya itu pengetahuan tentang riset sendiri itu masih minim gitu loh. Sebenarnya dengan minimnya pengetahuan ini, apakah misalnya nih kita ada dikasih riset dan didanain dan lain-lain, tapi pengetahuannya minim, apakah itu akan maksimal sebenarnya? Maksudnya pengetahuan minim itu kayak gimana? Pengetahuan tentang risetnya, jadi misalnya kayak, oke nih aku udah pengen tahu ini gitu kan. Tapi aku pengetahuan di bidang itu, maksudnya aku bukan anak pertanian, aku bukan anak Hmm. ini gimana caranya gitu. Walaupun sebenarnya lembaga risetnya sudah mendukung, teknologi sudah Nah, mendukung gitu kan. Itu gimana nah, tapi menurut kamu? soal pengetahuan ini agak gini ya. Menurut aku sih tanya tanyanya di sini. Siapa yang mau ngelakuin risetnya dulu? Kayak gitu. Hmm. Kalau kita bilang petani sendiri, di sini pun petani nggak ngelakuin riset gitu. Iya, 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 Yang iya. ngelakuin itu memang orang-orang yang tertarik di pertanian, tapi mereka lebih mengarah ke riset. Kayak gitu. Hmm. Contohnya aku kuliah pertanian, tapi aku tertarik di bagian risetnya. Risetnya. Kayak gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya orang pengetahuan gini, kalau kita coba ngelakuin semua hal sekaligus itu Malah, pasti sulit gitu. iya, iya, sulit, sulit. Makanya apa itu kita itu juga butuh orang lain. Itu sih Hmm. yang bisa aku jawab ya. Oke, Aku jadi nggak, lebih soalnya kalau lebih kenapa? mengandalkan apa kolaborasi gitu ya antara Betul, individu-individu dengan tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. iya, betul. Hmm. Oke. Nah, tapi sebenarnya nih, tadi kan Edward bilang kalau petani kan nggak mungkin ngelakuin riset sendiri. Tapi sebenarnya penting nggak sih untuk mengedukasi petani-petani kita, mungkin petani-petani Indonesia untuk Hmm. bisa apa ya paham bahwa sebenarnya riset itu penting loh. Sebenarnya ada Sebener, ya gitu. sebenarnya bukan nggak mungkin ya, Sel, untuk Mm-mm. petani ngelakuin riset gitu. Tapi mungkin yang harus dilihat itu situasi dan kondisi dari petani yang tersebut gitu. Apakah dia tahu tentang riset gitu? Nah, justru Nah, itu itu kan. kan pertanyaannya itu di sana gitu. Mm-mm. Dan apakah dia itu tahu maksudnya masalahnya itu gimana dan gimana maksudnya protokol-protokolnya biar dia itu bisa kendak yang namanya riset gitu. Hmm. Itu kan yang dipertanyain di sana gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau hasilnya ya kalau bisa ngelakuin sendiri ya, ya itu yang hemat biaya banyak. Bagus gitu. Ya, Iya, ya ya. bagus, nggak ada jeleknya. Mm-mm. Tapi perlu ya berarti ada bimbingan tersendiri kalau kepada apa petani-petani kita gitu loh.
supaya mereka tahu tentang riset itu betapa pentingnya sih riset buat. Nah, itu aslinya sebelumnya peran yang kita isi sih di Spiveng itu. Karena nggak semua petani itu, mungkin mereka tertarik dengan pertanian, tapi mereka nggak tahu apa yang harus dilakuin. Nah, sedangkan kayak di startup kita tahu apa yang harus dilakuin itu. Kita ukur semua parameter yang dibutuhin, sistem A, B, C, D, E, F, G. Sistem itu bisa aku bilang kayak aquaponik, hidroponik, atau aeroponik. Nah, dari sana itu kita ambil semua parameternya, kita bahkan kayak catat semua hardware, software yang dibutuhin, terus efisiensinya seberapa, kayak gitu. Tapi kita tentunya ya nggak mungkin bisa tahu semua, kan terbatas ya, soalnya kalau kita ngomong sayuran A, B, C, D, E, F, G, kebutuhannya juga beda-beda, kayak gitu. Nah, di situ yang peran yang kita isi gitu dari Spiveng itu. Jadi kita kasih shortcut buat mereka. Ini loh, apa itu agar pertanian lebih efisien, kita hadir di sini kayak gitu. Kita kasih shortcut. Dan di Spiveng sendiri kan ini ya perkumpulan dari anak-anak muda nih. Nah, jadi menurut Edward sendiri gimana sih seberapa besar andil dari generasi muda nantinya dalam penerapan riset maupun dalam pengenalan riset ke petani-petani kita? Seberapa besar gimana? Andil dari perannya generasi peran generasi muda untuk dalam penerapan riset dan pengenalan riset ini gitu. Kalau ditanya seberapa besar ya harusnya besar banget gitu loh. Seberapa maksudnya tertarik generasi muda sama riset, apalagi dari pertanian ya. Karena kan semakin lama sumber daya semakin terbatas ya kan. Terus faktor-faktor eksternal semakin nggak menentu dikarenakan global warming ya kan. Di mana kita tuh dipaksa untuk seefisien mungkin. Apalagi kan populasi dari tahun ke tahun itu semakin tinggi, bukan dikarenakan bertambahnya populasi yang semakin banyak, tapi lebih ke arah usia harapan hidup yang lebih tinggi, kayak gitu. Jadi kita dipaksa untuk produksi dengan kuantiti yang banyak, tapi efisien. Dan maksudnya pemanfaatan resources-nya itu juga maksudnya optimal gitu. Optimal bukan berarti kayak benar-benar dihabisin, itu enggak. Maksudnya kita cari lah solusi lain yang bisa gantiin sumber daya yang terbatas itu. Dan harus mempertimbangkan jangka panjang ya. Betul. Okay. Nah, mungkin sebelum masuk ke akhir dari podcast ini, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih tentang riset di Jerman, riset di Indonesia juga. Mungkin dari Edward sendiri nih, aku mau tanya, karena ini kan kita mau menyambut kemerdekaan Indonesia nih. Jadi aku mau tanya, menurut Edward sendiri, apakah pertanian di Indonesia itu telah merdeka kalau dilihat dari sudut pandang riset? Menurut aku sih tergantung dari perspektif ya kalau itu. Kalau misalnya, karena kamu tanya aku gitu. Kalau misalkan kamu tanya aku, otomatis aku membandingkan dengan apa yang aku punya di Jerman dengan di Indonesia dong, pasti. Dan kalau dibilang segi fasilitas dan support, Jerman lebih jauh, maksudnya dari hal-hal itu gitu. Jadi kalau dibilang merdeka atau enggak, masih banyak yang diperdebatkan. Mungkin menurut beberapa pihak yang memang punya akses di sana, mereka nggak beranggapan maksudnya ada kesulitan gitu. Tapi mungkin buat orang yang ingin memulai, karena aku pernah pengalaman di sana di Indonesia, untuk memulai riset, dan itu makan biaya yang nggak sedikit, itu agak kurangnya di sana, kayak gitu.
Ya. Jadi masih ada celah untuk pengembangan riset di Indonesia ya, terutama buat yang ingin memulai riset itu memang agak susah sih, apalagi petani yang mungkin dalam tanda kutip berasal dari dengan finansial yang kurang gitu, dengan finansial yang kurang, tapi dia pengen makan riset sebenarnya, udah ada rasa ingin tahunya nih, tapi bimbingannya kurang gitu kan, bimbingannya kurang, dan mungkin juga dari ketersediaan resources-nya tadi. Betul, fasilitas sih, lebih ke fasilitas juga. Oke deh, untuk menutup podcast kali ini, aku mau tanya, apakah Edward ada harapan mengenai pertanian di masa mendatang, khususnya buat di Indonesia gitu kan? Apa ya? Mungkin harapan ke depan ya, itu kita lebih peduli ke impact-nya gitu ya. Maksudnya kita lihat waste-nya itu kayak gimana cara manajemen waste itu sendiri. Karena menurutku itu yang paling penting, terus juga kurang diperhatikan juga gitu di Indonesia. Itu aja sih mungkin. Sama apa ya, yang menurutku juga penting itu yang sensitif itu tadi lah, peka. Itu kalau memang tertarik dengan riset. Oke. Baiklah, karena ini udah waktunya juga udah mepet gitu, kita udah ngobrol lumayan lama bersama dengan Edward. Kita akan akhiri podcast kali ini, tapi sebelum itu aku sendiri ingin menyampaikan lagi ke teman-teman supaya kita sebagai generasi muda agar tertarik kembali ke pertanian, mungkin nggak sebagai petani, nggak mesti dalam konteks kita harus menanam, kita harus ini, tapi sebenarnya ada banyak celah di mana kita bisa mengambil peran dalam pertanian, yaitu salah satunya dari riset tadi, dan kita sendiri sebagai generasi muda mungkin harus menjadi penggerak dari pertanian itu, mulai dari rasa ingin tahu dulu gitu. Betul. Iya. Dan mungkin segitu dulu. Edward, thank you for your time. Sorry banget ya, mungkin karena sibuk banget nih kayaknya. Edwardnya sibuk banget, teman-teman. Apa, ada waktu. Tapi thank you juga untuk teman-teman pendengar semua yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk follow IG Max Indonesia @max_idn, dan IG-nya Swifeng apa, Edward? Bentar, aku agak lupa. Bentar ya, IG-nya Swifeng ada di @swifeng, terus SPIFFENG, itu aja sih. Iya, itu benar. Swifeng, benar-benar Swifeng doang. SPIFFENG. Oke, double F ya teman-teman, tolong dicatat. Oke deh, sekian dari kita. Terima kasih teman-teman dan selamat siang, sehat-sehat.